Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Aulia Cahya Pratiwi, 2. Fadila Nur Salsabila, 3. Malika Mahira, dan 4. Mirsatun Hasana ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang materi matematika empiris abad ke-6 sampai dengan 1850 Masehi. Empiris secara etimologis berasal dari kata Yunani empeiria dan dari kata experiti yang berarti berpengalaman dalam, berkenalan dengan, keterampilan untuk. Sementara menurut Leibniz, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Empiris secara terminologis terdapat beberapa definisi, di antaranya doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman. Aliran ini tidak mungkin untuk mencari pengetahuan mutlak yang mencakup semua segi. Apabila di dekat kita terdapat kekuatan yang dapat dikuasai untuk meningkatkan pengetahuan manusia, yang meskipun bersifat lebih lambat namun lebih dapat diandalkan. Horner dan Hun, 2003. Pusat perkembangan aritmatika pada tahun 1000 sebelum Masehi sampai 600 sebelum Masehi. Sumeria, Babilonia, Mesir kuno. Pengembang aritmatika, pedagang dan orang-orang awam. Pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Yunani pengembang. Para filsuf terutama Pitagoras. Pada tahun 300 sampai 1200 Masehi. Stagman di Eropa ada berapa orang? Boethius, Alcuino, Gerbert, Leonardo Fibonacci. Pada tahun 1200 sampai 1800, di Eropa fajar menyingsing. Robert Recorder, Gemma, Friedrich, Simon Stephen, John Napier, Newton, Leibniz. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Fadila. Baik, yang selanjutnya yaitu ciri budaya bangsa. Budaya yang paling menonjol dapat dikatakan sebagai ciri khas budaya suatu bangsa. Contohnya, bangsa Babilonia dan Mesir kuno menjadi ciri mistik dan seni keindahannya yang dalam atau seni rupa dan seni patung. Bangsa Yunani dengan ide-ide idealnya, bangsa Romawi dengan politik, kekuasaan militer, dan sifat suka menaklukkan. Budaya Eropa di tahun 600 sampai 1100 sebagian besar dicirikan sebagai teologis atau teokrasi. Dari tahun 1200 sampai 1800, budaya eksplorasi alam yang permulaan sains menjadi ciri khas periode itu. Semangat pada abad ke-19 dan ke-20 dicirikan oleh meningkatnya penguasaan manusia atas alam sekelilingnya, seperti penciptaan mesin-mesin otomatis berbarengan dengan kemajuan dalam bidang sains dan matematika. Abad empiris dan kontribusinya terhadap matematika, yaitu pada awal masa Yunani kuno, dapat dikategorikan sebagai abad matematika empiris. Bangsa Babilonia dan Mesir kuno terutama dikaitkan dengan perkembangan matematika yang selalu untuk memenuhi keperluan dalam perdagangan, pengukuran survei, dan astronomi. Dan kata lain, matematika diangkat dari pengalaman manusia bergelut dengan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Abad empiris dan kontribusinya terhadap matematika. Bangsa Babilonia adalah penghitung yang mahir. Mereka sangat kreatif dalam pembuatan tabel-tabel seperti tabel perkalian, kuadrat, dan akar kuadrat. Bangsa Mesir dengan matematika empirisnya sangat mungkin telah pandai berhitung. Pada awal tahun 3000 500 sebelum Masehi, mereka telah memperluas perhitungannya sampai ratusan dan jutaan. Bangsa Mesir mengembangkan kecerdikannya yang mempesona dalam penggunaan satuan pecahan atau pecahan uniter. Yang selanjutnya, pengaruh sikap bangsa Yunani dalam matematika, yaitu kontribusi bangsa Yunani yang berkaitan dengan dua konsep pokok atau sikap, yaitu yang pertama, kepercayaannya di dalam metode penalaran deduktif yang merupakan dasar atau fondasi untuk membangun struktur geometri. Yang kedua, kepercayaannya bahwa lingkungan fisik kita dapat dideskripsikan dalam term-term matematika. Baik, yang selanjutnya akan diteruskan teman saya yaitu Mbak Aulia. Kepada Mbak Aulia, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah pengaruh kontribusi bangsa Yunani dalam matematika.
Selama periode hampir 1000 tahun, yaitu tahun 600 sebelum Masehi sampai tahun 300 Masehi, bangsa Yunani memberikan beberapa kontribusi penting kepada aritmatika atau teori bilangan, yaitu 1. Mereka telah sampai pada dasar teori yang berkaitan dengan habis dibagi. 2. Mereka telah menemukan dan membuktikan bahwa bilangan prima adalah tak terhingga banyaknya. 3. Mereka telah membuktikan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. 4. Bahwa pada umumnya satuan sisi suatu persegi atau bujur sangkar tidak uniter dengan satuan diagonalnya atau perbandingan hukum bilangan rasional. Periode mandul atau stagnasi tahun 400 Masehi sampai 1200 Masehi. Setelah jatuhnya Romawi, Eropa terpuruk ke dalam periode stagnasi dan mandek selama hampir 1000 tahun. Dari sekitar tahun 400 Masehi sampai tahun 1400 Masehi, matematika merefleksikan kondisi budaya umum di Eropa saat itu, gersang dan mandul. Salah satu orang yang berpengaruh pada saat itu adalah Boethius tahun 500, sedangkan dari matematikawan gereja dikenal Aquino tahun 775, dan rohi Prancis Gerbert yang kemudian menjadi paus dengan gelar Sylvester II tahun 1000. Gerbert banyak melakukan perjalanan panjang ke Italia dan Spanyol, sehingga menjadi terbiasa dengan bangsa Arab, utamanya penulisan naskah Hindu Arab. Bersama dengan penurunnya feodalisme selama abad ke-12, 13, dan 14, muncullah kekuatan ekonomi di kota-kota seperti Milan, Venesia, Florence, Pisa, dan Genoa. Pada saat bersamaan, matematika mulai merasakan dampak kemajuan pada teknologi dan karya seni, seperti halnya meningkatnya perdagangan dan ekonomi moneter. Khususnya matematika pada satu sisi dipengaruhi oleh arsitektur, rekayasa kemiliteran, navigasi, dan ekonomi. Pada sisi lain, agak-agak kurang luas oleh perdagangan, akuntansi, dan kegiatan-kegiatan komersial. Yang terakhir ini termasuk barter, pertukaran, biaya masuk, draft, bunga, diskon, riba, sewa, anuitas, asuransi, mitra usaha, dan perbekalan. Masuknya angka Hindu Arab ke Eropa. Angka Hindu Arab masuk ke Eropa melalui kontak dagang yang melalui para sarjana yang belajar di Universitas Spanyol. Pada awalnya tidak diterima dengan mulus. Akan tetapi, masalah ini tidak sampai menjelang pada abad ke-16. Perangkaan Hindu-Arab telah digunakan secara umum di Eropa. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Malika. Jatuhnya Kaisar Bizantin dari Romawi sekitar tahun 1450 menunjukkan kembalinya minat pada matematika. Kegiatan keilmuan juga telah bergerak ke barat daya sampai di Eropa Tengah. Salah satu penulis yang berpengaruh pada waktu itu adalah matematikawan bangsa Jerman Regiomontanus yang terkenal dengan karyanya trigonometri. Selama 2 abad sesudah Fibonacci, langkah kemajuan makin dipercepat setelah angka Hindu Arab mulai mendapat tempat. Percetakan telah menjadi nyata dan minat terhadap matematika makin meluas sampai jauh di luar kota-kota di Italia. Menutup puncak kejayaan trigonometri Regionomius, datanglah Luca Pacioli dengan bukunya Summa Arithmetica tahun 1494, yang merupakan salah satu buku cetak aritmatika paling awal dan sangat disambut antusias. Selanjutnya ada René Descartes tahun 1596 sampai 1650. René Descartes merupakan matematikawan besar Prancis yang juga merupakan seorang filsuf. René Descartes adalah hidup di dalam zaman perubahan seperti dunia saat ini. Masa ketika Descartes hidup adalah masa ketika muncul ide-ide baru tentang sains, matematika, filsafat, dan kesusastraan yang banyak diciptakan oleh para raksasa intelektual seperti Newton, Galileo, Fermat, dan Shakespeare. Ketika muda, Descartes adalah pemuda yang ringkih, sehingga orang tuanya mengizinkan banyak istirahat di tempat tidurnya, dan dari situlah ia belajar dan memikirkan tentang dunia. Pada usianya yang ke-18 tahun, ia didaftarkan sebagai seorang prajurit
Dan untunglah ketika ia dalam karir militernya, ia mampu menggunakan waktunya untuk memikirkan masalah-masalah penting yang ada dalam matematika dan filsafat. Selanjutnya pada bulan November 1619 ketika ia sedang camping di dusun yang kecil di Danube, ide yang besar muncul dalam mimpinya. Dalam mimpinya ia melihat bagaimana aljabar itu dapat diterapkan dalam geometri. Pikiran ini membuka medan matematika yang sama sekali baru yang sekarang disebut dengan geometri analitik, yang telah menjadi salah satu matematika paling banyak digunakan oleh para ilmuwan untuk mempelajari fenomena alam. Dalam musim dingin tahun 1650, René Descartes ini menjadi guru di Queen Christina di Swedia. Malangnya, sang putri di sekolah meminta untuk diajar pada jam 5 pagi dan di dalam ruangan tanpa pemanas ruangan. Descartes sangat lemah untuk mempertahankan diri, tidak tidur dalam cuaca terlalu dingin di musim dingin Swedia. Dan segeralah ia jatuh sakit pneumonia dan akhirnya ia meninggal. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai matematika empiris. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan bisa disampaikan melalui via grup WhatsApp. Sekian dari kelompok kami, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.